Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sari. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama kedua rekan saya, Iva Maulidia Putri dan Rika Mutia. Kami akan membahas tentang guideline penerjemahan, yaitu asas pembentukan istilah. Oke, pertama kita harus tahu apa itu arti istilah terlebih dahulu. Jadi, istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Contohnya seperti kata deflasi atau inflasi, yaitu istilah yang menjelaskan suatu keadaan yang terjadi dalam perekonomian. Dalam pembentukan istilah Indonesia, jadi kita menggunakan 3 sumber bahasa yang digunakan sebagai sumber istilah, dan itu diurutkan berdasarkan prioritasnya. Di urutan pertama, kita mempunyai bahasa Indonesia sebagai sumber istilah, kemudian bahasa serumpun atau bahasa daerah, dan yang terakhir adalah bahasa asing. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai sumber istilah akan dijelaskan oleh Rika Mutia. Nah, kemudian di sini ada bahasa Indonesia. Dalam mencari istilah dari bahasa Indonesia, pertama kita harus mencari kata yang lazim dipakai atau yang masih hidup. Nah, jadi jika tidak ada, dapat dicari kata yang sudah tidak lazim dipakai atau yang sudah mati. Jadi, kata mati dapat dihubungkan kembali untuk membentuk istilah. Nah, kita bisa lihat syarat-syarat kosakata umum bahasa Indonesia sebagai sumber bahan istilah. Di sini ada kata yang paling tepat dan tidak menyimpang maknanya jika ada 2 kata atau lebih yang menunjukkan makna yang bersamaan. Dan untuk yang kedua, kata yang paling singkat jika ada 2 kata atau lebih yang mempunyai rujukan yang sama. Selanjutnya ada kata yang bernilai rasa atau konotasi, baik dan sedap didengar atau eufonik. Kemudian ada kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada bentuk gramatikal. Nah, bentuk ini mengutamakan istilah yang bentuknya singkat seperti bentuk kata dasar saja ya. Nah, kemudian di sini ada cara membentuk istilah. Yang pertama dengan kata dasar, contohnya ada garam, larut, pori, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua dengan kata berimbun. Contohnya penyediaan, sediaan, penyeliaan, dan lain-lain. Ketiga dengan kata ulang, contohnya kacang-kacangan, jejari, tetumbuhan, dan lain-lain. Dan yang keempat dengan menggabungan kata, contohnya ada laju inflasi, angkatan bersenjata, daya angkut, dan lain-lain. Kemudian di sini ada cara penulisan kata gabung. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri unsur-unsurnya merupakan 2 atau 3 patah kata yang ditulis terpisah. Contohnya seperti pipa pemanas, tanah garapan, kadar air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada unsur-unsurnya merupakan kumpulan yang menggunakan tanda hubung jika diperlukan. Nah, untuk menegaskan hubungan di antara 2 unsurnya, kita bisa dapat melihat contohnya seperti mesin hitung tangan, lapis tanah bawah, dan lain-lain. Dan unsur-unsurnya merupakan kumpulan yang ditulis sebagai satu kata bila dianggap sudah bernyawa. Contohnya mahasiswa, sukacita, matahari, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iva Maulidia Putri. Asas analogi bentuk. Istilah baru dapat dibentuk dengan menggunakan asas analogi. Analogi memiliki potensi yang besar dalam bahasa Indonesia dan berbagai istilah dapat dibentuk melalui proses analogi bentuk. Contoh, pola prasangka membentuk istilah-istilah seperti prasarana, prakarsa, prasejarah, dan lain-lain. Pola monotoisme menciptakan kata tempaan baru seperti marhainisme, durnoisme, dan lain-lain. Asas perangkat istilah bersistem. Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dilambangkan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk secara berkaitan. Contoh, serap, daya serap, zat penyerap, zat terserap, berdaya serap, kedaya serapan, penyerap diterapkan, keterserapan,
penyerapan serapan, daya kuda, daya alam, daya manusia. Selanjutnya, kita mempunyai bahasa serumpun atau bahasa daerah sebagai sumber bahasa kedua, yaitu sesudah bahasa Indonesia. Jadi, jika di dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan istilah yang tepat untuk mengungkapkan makna konsep, keadaan atau sifat yang dimaksudkan, maka dapat dicari istilah dalam bahasa serumpun atau bahasa daerah yang memiliki pengertian itu. Contohnya seperti dalam bahasa Jawa, istilah luas, lugas, tuntas, terampil, dan jamban atau kamar mandi itu sering kita temukan di dalam penerjemahan Inggris ke Indonesia. Kemudian dalam bahasa Sunda ada nyeri, lalu di bahasa Banjar ada gambut, dan bahasa daerah Minangkabau itu ada lamban, heboh, gontai, dan lambung. Lalu apa syarat-syaratnya? Yang pertama, istilah daerah yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Dan yang kedua, istilah daerah yang dipilih itu harus lebih singkat jika dibandingkan dengan Indonesianya, seperti kata jamban dan kamar mandi. Itu kata jamban yang adalah sumber istilah dari bahasa serumpun atau bahasa daerah itu lebih singkat daripada kata kamar mandi yang merupakan sumber istilahnya bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa asing sebagai sumber istilah akan dijelaskan oleh Iva Maulidia Putri. Bahasa asing digunakan ketika bahan pembentukan istilah tidak dapat dicari dalam bahasa Indonesia dan bahasa serumpun. Istilah asing dapat diutamakan oleh istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, lazim dipakai oleh para ahli dalam bidangnya. 1. Istilah bahasa asing yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. 2. Istilah asing yang dipilih lebih singkat. 3. Karena sifat internasionalnya, istilah asing mempermudah pengalihan antar bahasa mengingat keperluan masa depan. 4. Istilah asing yang dipilih mempermudah kesepakatan jika dalam berbahasa Indonesia. Jadi, prosedur pembentukan istilah itu ada 7 langkah. Yang pertama, kata dalam bahasa Indonesia yang lazim dipakai. Kedua, kata dalam bahasa Indonesia yang sudah tidak lazim dipakai. Dan yang ketiga, kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. 4. Kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim dipakai. 5. Kata dalam bahasa Inggris. 6. Kata dalam bahasa asing yang internasional. Dan ketujuh, kita memilih yang terbaik di antara istilah antara 1 sampai 6. Dan semua langkah-langkah tersebut dari 1 sampai 7 dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat berguna, dapat dipahami dengan baik, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.